Shalom teman-teman Komisi Remaja GKY Palembang. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami boleh kembali beribadah di minggu ini ya Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan dan saat ini hati kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar lagi tentang Tuhan supaya kami tahu bagaimana hidup menyenangkan Tuhan sejak masa muda kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman sekalian, tema kita hari ini adalah God is trustworthy. Allah itu terpercaya atau Allah itu dapat dipercaya. Saya mau mengajak kita sama-sama untuk membacakan satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur pasal ke-37 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-6. 4 ayat saja, Mazmur 37 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian, demikian firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Teman-teman, berbicara tentang kepercayaan, ya. Kepercayaan itu adalah sesuatu yang langka dan sangat berharga hari-hari ini. Tentu kita semua pasti pernah mendengar istilah PHP, yaitu entah itu pemberi harapan palsu atau pemberi harapan pasti. Tetapi isunya tetap adalah kepercayaan. Nah sadar gak sih kalau percaya ini teman-teman adalah sesuatu yang unik. Dia itu bisa butuh waktu lama sekali untuk membangunnya atau menciptakannya, tetapi bisa dalam sekejap atau dalam hitungan detik saja itu langsung hilang. Misalnya, untuk mendapatkan kepercayaan seseorang, entah itu kepercayaan orang tua kita, pasangan atau sahabat atau teman kita atau guru atau siapapun, kita bisa habiskan waktu itu bertahun-tahun dengan berjuang atau berusaha selalu menepati janji. Entah itu janji ketemu, janji jaga rahasia, janji akan selalu quick respon dan lain-lain. Bisa jadi kita ini sudah 145 kali menepati janji kita, tetapi hanya karena kegagalan satu kali menepati janji, mungkin itu adalah janji yang ke-146, dan itu bisa meruntuhkan rekor 145 janji yang sudah dibangun dengan susah payah, dengan darah pengorbanan, keringat dan dompet mungkin selama bertahun-tahun. Jadi orang itu tinggal ngomong, aku gak percaya lagi sama kamu. Emang kamu ini gak bisa dipercaya. Padahal itu cuma karena kesalahan satu kali. Dan inilah fenomena manusia. Dan ini adalah salah satu masalah terbesar manusia. Susah untuk mempercayai tetapi menuntut untuk dipercayai. Hello, apakah ada yang merasa? Susah untuk percaya orang tetapi menuntut untuk dipercaya orang. Dan parahnya, fenomena ini pun diberlakukan juga sama Tuhan. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut lagi, kita perlu buat batasan pembelajaran dulu atau batasan pembahasan. Di dalam tema ini, God is trustworthy, Allah yang terpercaya atau dapat dipercaya, kita bukan sedang bahas apakah kita percaya atau tidak karya keselamatan Tuhan. Kalau itu sudah jelas bahwa setiap kita yang mengikuti ibadah ini pasti semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Lalu dia bangkit lagi dari kematian untuk menjadi bukti bahwa suatu hari kita pun akan dibangkitkan dengan cara yang sama. Lalu Tuhan Yesus naik ke surga untuk menjadi pembela kita di hadapan Bapa. Tetapi teman-teman, tema ini untuk membahas bahwa Allah itu layak dipercaya juga di dalam segala hal di dalam hidup ini. Saya akan ambil satu contoh bukti bahwa Allah dapat dipercaya dari seorang tokoh Alkitab yang hidup bersama Tuhan dan memang dia mengalami banyak hal dengan Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah Daud. Kita tahu siapa Daud bukan? Dia seorang biasa, dia hanya gembala, tetapi dia ditunjuk Tuhan menjadi seorang raja. Lalu dia pun menjadi raja itu dengan pertolongan Tuhan. Karena dia hanya bermodalkan ilmu seorang gembala, tapi dia bisa menjadi tentara Allah.
Biasanya dia cuma lawan binatang buas untuk melindungi kambing dombanya, tapi sekarang dia melawan manusia buas untuk melindungi umat Allah. Nah, Daud ini kebetulan orang yang suka seni. Dia suka main kecapi, dia bisa nyanyi, dan dia bisa berpuisi. Dan saya lihat Daud ini hobi nyatet. Dia ini hobi sekali mencatat. Jadi saya yakin Daud ini adalah orangnya rapi. Dan sebagian hasil catatan atau jurnalnya itu ada di dalam kitab Mazmur. Saudara, Mazmur itu bukan dibuat hanya sekedar iseng. Tapi semuanya itu ada dasar atau konteks yang melatar belakanginya. Misalnya, kalau Mazmur kesembuhan, artinya dia sedang mengalami suatu sakit penyakit. Mazmur pujian, artinya dia sedang mengalami sebuah kebaikan Tuhan. Baik itu diluputkan dari sesuatu atau dia menang atas perang. Nah, ada juga Mazmur yang bisa dibilang hasil dari pengamatan Daud akan kehidupan ini. Dan salah satunya adalah Mazmur 37 yang tadi sebagian sudah saya bacakan. Nah, teman-teman, Mazmur ini berisi nasihat-nasihat. Tapi bukan nasihat kosong, melainkan ini adalah nasihat berdasarkan pengalaman dan pengamatan Daud. Nah, saya hanya akan fokus pada 4 ayat saja, yaitu di ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-6. Dikatakan di situ, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, teman-teman, karena ini adalah bersifat nasihat, maka tidak perlu penafsiran yang ribet untuk mengertinya. Cukup langsung menyetujui atau mengamini apa yang Daud katakan. Intinya Daud itu berkata, hiduplah baik-baik di mana Tuhan tempatkan, lalu percayalah sama Tuhan. 2 kali disebut di situ, percayalah kepada Tuhan. Ini berarti Daud itu sangat menekankan bahwa Allah itu dapat dipercaya. Sampai 2 kali dia ngomong dalam jarak yang berdekatan. Ini berarti Daud mengatakan bahwa Allah itu betul-betul dapat dipercaya. Mungkin seandainya ada kata-kata lain yang bisa gambarkan maksud Daud, ya mungkin dia akan pakai kata-kata itu. Tapi karena keterbatasan bahasa manusia maka tidak bisa. Jadi dia hanya katakan percayalah kepada Tuhan, tetapi itu dia ulang sebanyak 2 kali. Tadi saya sudah katakan kalau Mazmur itu berangkat dari pengalaman. Daud itu pernah mengalami bagaimana hidup tidak baik atau berdosa di hadapan Tuhan. Dan dia sudah rasakan akibatnya, tetapi tetap saja dia disertai oleh Tuhan. Dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan dan dia tidak dikhianati oleh Tuhan. Akhirnya dia berusaha hidup baik-baik lagi di hadapan Tuhan dan ternyata dia makin merasakan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Sebetulnya kalau mau dicari, lebih banyak lagi bukti di Alkitab dari pengalaman banyak tokoh bahwa Allah itu layak dipercayai. Nah, kalau kalian rajin membaca Alkitab, maka kalian tidak akan ragukan Tuhan lagi. Masalahnya sekarang kalian baca atau tidak. Hello? Bagi yang masih meragukan Tuhan, saya gampang saja jawabnya. Misalnya dia bilang, kok aku kurang percaya Tuhan itu baik sama aku. Nah, pertanyaannya, kamu suka rajin baca Alkitab enggak? Kalau enggak ya udah. Digomong bagaimanapun tetap kamu akan meragukan Tuhan. Pantas saja kamu pikir seperti itu. Nah, teman-teman, Tuhan itu tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang gampang meragu dan butuh bukti. Tidak percaya, saya beri contoh. Sekarang ini berjamur online shop ya di mana-mana. Di gadget kalian pasti ada banyak aplikasi online shop dan beragam penyedia jasanya. Ada Tokopedia dengan slogan WIB gitu ya. Waktu Indonesia belanja. Lalu ada Shopee, ada Lazada, ada Blibli, Bukalapak dan segala macam. Saya percaya kalian semua pasti pernah belanja di salah satu aplikasi online shop ini. Nah, pertanyaan saya, ketika kalian teman-teman mencari barang di online shop itu, di aplikasi, lalu ketemu barang itu, apakah kalian akan langsung beli? Langsung masukin keranjang, langsung bayar? Tentu tidak, ya. Kalian akan ngapain? Kalian langsung akan cek dulu toko ini bisa dipercaya atau enggak.
cek dulu di komen berapa banyak orang yang sudah pernah beli di toko ini, apakah packingnya itu bagus, apakah pengirimannya cepat, apakah kualitas barangnya itu asli, apakah kakak penjualnya ramah, dan lain-lain. Coba, itu semua untuk apa? Itu semua untuk meyakinkan kalian supaya kalian mau beli di situ. Supaya kalian bisa rasa tenang belanja tanpa khawatir akan ditipu, akan dirugikan. Singkatnya adalah kalian itu butuh bukti untuk percaya. Nah, salah satu bukti itu bisa dalam bentuk testimoni. Nah, hei teman-teman, Alkitab itu berisi ratusan testimoni dari orang-orang yang sudah dan pernah rasakan kebaikan Tuhan, janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan buku ini adalah buku paling tua di dunia, Alkitab. Artinya bukan sembarangan karangan. Apakah ini masih kurang bagi kalian untuk meyakini satu kebenaran bahwa Allah kita dapat dipercaya? Kebangetan sih, ya kebangetan kalau kalian masih meragukan Tuhan. Atau berani bertanya apakah Tuhan memang sungguh sayang sama aku? Apakah Tuhan benar-benar perhati hidupku? Sekali lagi saya katakan, Tuhan itu tahu manusia itu adalah makhluk yang gampang meragu dan butuh bukti. Jadi Tuhan sudah tuliskan bukti-bukti kesetiaannya di dalam Alkitab. Tetapi contoh mengapa aku masih punya masalah? Nah teman-teman dengarkan ini. Kesusahanmu, penderitaanmu, pergumulan yang kau alami, itu tidak berarti Tuhan tidak pegang janjinya. Itu tidak berarti Tuhan itu tidak dapat dipercaya. Tapi itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita, menguji kita supaya kita jadi. Supaya kita ini tidak gampangan, bukan Kristen kaleng-kaleng. Jadi mulai hari ini, please stop meragukan Tuhan. Dan katakan dalam hatimu, God is trustworthy. My God is trustworthy. Our God is trustworthy. Amen. Terkadang saya tuh suka lucu aja kalau lihat manusia gitu ya. Kita ini suka enggak fair sama Tuhan. Kita mau percaya itu butuh bukti dulu ya, betul? Tetapi ada kalanya tidak ada bukti tapi kita mau percaya. Masa sih contoh? Contoh. Mengapa engkau bisa percaya kepada pilot yang tidak kau kenal, dia lulusan mana, waktu dia sekolah pilot nilainya bagus atau enggak, waktu dia bawa pesawat itu sehat atau tidak, tapi kau tidak takut naik pesawat yang dikendarainya. Tanpa jaminan apa-apa kau tetap naik pesawat itu, lalu kau berdoa sama Tuhan supaya sampai dengan selamat. Kau hanya bilang, ya percaya sajalah, pasti dia jadi pilot kan sudah tempuh banyak tes. Kalau sudah diizinkan bawa pesawat kan artinya sudah pasti terjamin. Lantas kenapa masih ada kasus kecelakaan pesawat kalau begitu? Atas dasar apa kau percaya dan yakin bahwa pilot yang tidak kau kenal ini bisa bawa kau selamat ke tujuan? Tidak ada, saudara. Kau hanya beritahu pikiranmu kalau pilot itu pasti sudah dites dan memang layak. Tapi kau sendiri tidak tahu dan tidak lihat bagaimana dia dites, betul? Mungkin kau bilang, ya iyalah contoh. Mana mungkin sih kita bisa tanya pilotnya, pasti gak diizinin. Tetapi kenapa kau tetap naik? Artinya kau percaya sama pilot itu walau kau tidak kenal kan? Walau tidak tahu sudah berapa lama jam terbang pilot itu, kau percaya sama dia. Lantas kenapa dengan Tuhan yang bukti penepatan janjinya itu sudah banyak tercatat di Alkitab, bahkan di dalam kesaksian bapak-bapak gereja, para teolog, penulis buku-buku rohani, dan banyak lagi anak-anak Tuhan masa kini yang menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Atau mungkin kalian sendiri pernah mengalami kebaikan Tuhan di masa lalu, tapi mengapa sampai saat ini engkau masih meragukan Tuhan? Kepikiran gak sih tanpa sadar kita ini sering tidak fair sama Tuhan? Saya berikan satu lagi bukti bahwa Tuhan itu bisa dipercaya melalui penggenapan janjinya yang berumur 4.000 tahun. Kenapa disebut janji 4.000 tahun? Karena jarak kelahiran Tuhan Yesus dengan peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu diperkirakan sekitar 4.000 tahun. Ketika manusia jatuh dalam dosa karena tipuan ular atau iblis, hari itu juga Tuhan janjikan bahwa akan ada keturunan manusia yang meremukkan kepala iblis. Kejadian 3 ayat 15.
Nah, anak manusia itu merujuk kepada Yesus yang juga disebut anak manusia. Sekitar 3.300 tahun kemudian, pada zaman Nabi Yesaya dan Nabi Mika, janji itu diingatkan lagi bahwa akan ada seorang dara yang melahirkan, dan itu terjadi sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Dan akhirnya sekitar 1 Masehi di mana Yesus lahir, janji itu akhirnya tergenapi. Coba kalian bayangkan, janji 4.000 tahun saja digenapi oleh Tuhan. 4.000 tahun itu panjang loh. Manusia saja belum tentu ingat janji 1 minggu. Tapi Tuhan ingat janjinya 4.000 tahun dan dia genapi. Tentang kelahiran anak manusia yang akan membereskan dosa manusia. Oke, kita sudah panjang lebar bahas tentang Allah itu layak dipercaya. Dan memang dia layak dipercaya. Ya, buktinya juga sudah banyak. Tapi pernahkah teman-teman memikirkan ini? Pernahkah teman-teman bertanya kepada diri sendiri, apakah aku layak dipercaya oleh Tuhan? Hello? Pernah berpikir ini? Apakah aku ini layak dipercaya oleh Tuhan? Pernah gak kalian berpikir Tuhan itu seperti bilang begini, aku ini dapat dipercaya, itu sudah jelas dan bukti sudah banyak. Tetapi apakah kamu dapat kupercaya? Kata Tuhan. Kira-kira kita mau jawab apa kalau kita ditanya oleh Tuhan demikian? Bukti apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan kalau kita dapat dipercaya oleh Tuhan? Salah satu bukti dapat dipercaya adalah menepati janji. Tapi kenyataannya seringkali kita mengingkari janji kepada Tuhan. Contoh, janji tidak akan melakukan satu dosa, misalnya gosip. Tetapi pada akhirnya saudara ngegosip lagi, padahal sudah janji gak akan gosip. Nanti hari Minggu saudara ketika kebaktian umum, saudara minta ampun sama Tuhan dan janji tidak akan ulangi lagi. Tapi gak tahunya saudara besok-besok lakukan lagi. Minggu depan ibadah, minta ampun lagi sama Tuhan dan janji lagi gak akan ngulangi. Tapi saudara ulangi lagi berikutnya dan begitu terus berulang-ulang. Hello. Apakah saudara layak dipercaya oleh Tuhan? Itu hanya satu contoh. Janji mau saat teduh setiap hari, mau baca Alkitab setiap hari sama Tuhan. Saya mau tanya, berapa banyak sudah kita bolong janji itu, saudara? Daud, dia menyadari bahwa Tuhan itu dapat dipercaya. Tetapi dia sendiri belum tentu dapat dipercaya oleh Tuhan. Apalagi dia sadar dia tidak bisa membohongi Tuhan. Kalau manusia masih bisa dibohongi. Percayalah sama aku gitu ya. Padahal hati kita sedang tidak tulus. Tetapi sama Tuhan tidak bisa. Jangan coba-coba saudara. Karena Tuhan bisa membaca isi hati kita. Maka itu saudara, Daud membuat sebuah permohonan di Mazmur 26 ayat 1 dan 2. Berbunyi, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Itu kata Daud, saudara. Yang kita tahu hidupnya betul-betul sungguh intim dengan Tuhan. Tapi masih minta Tuhan selidiki dia, saudara. Karena dia ingin menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Teman-teman, karena Tuhan itu layak dipercaya, maka ikutilah sifat Tuhan ini. Jadilah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh manusia. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap kita untuk menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Karena memang Tuhan itu layak dipercaya. God is trustworthy. Dan oleh sebab itu kita pun harus membalas dengan menunjukkan bukti kepada Tuhan kalau kita juga dapat dipercaya dengan cara hidup menaati setiap firman-Nya. Sekali lagi kita katakan sama-sama, God is trustworthy. 1, 2, 3. God is trustworthy. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur boleh ada waktu belajar akan firman-Mu yang begitu mengagumkan. Hari ini kami diingatkan melalui firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang dapat dipercaya, Allah yang memang terpercaya.
Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Dan biarlah kami pun boleh memiliki karakter dan sifat yang sama seperti Tuhan. Menjadi orang yang dapat dipercayai dan menjadi orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami sering meragukan Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami pun menjadi orang yang tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Biarlah hari ini kami bereskan semuanya. Sejak masa muda kami bereskan hubungan kami dengan Tuhan. Kami akan selalu mempercayai Engkau ya Tuhan. Dan kami rindu menjadi pribadi yang juga dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau dapat kami percaya di dalam dunia ini. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.